Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Di kesempatan video kali ini gue coba ngebahas masalah gimana atau penyebabnya apa dan tips dan triknya seperti apa. Mungkin rekan-rekan baru yang aktivasi akunnya, yang baru aktif akunnya, atau mungkin yang baru terjun di dunia ojol kebingungan kenapa ketika kalian ngebit itu tidak sama sekali mendapatkan orderan, atau juga mungkin ketika akun kalian baru aktif dan kalian coba ngebit, kenapa akun kalian lama mendapatkan orderannya, atau mungkin delay orderannya sampai 4, 5, 6 jam gitu kan. Apa penyebabnya? Mungkin bagi abang-abang yang baru aktif atau mungkin yang baru terjun di dunia ojol, mungkin panik atau sangat kebingungan apa yang harus dilakukan, apa basic dasarnya di dunia ojol ini harus dilakukan ketika ingin mendapatkan orderan ya. Dan sekali lagi di penjelasan video gua kali ini bukan bermaksud menggurui atau sok pintar, melainkan ini pengalaman dan sudut pandang gua pribadi gimana gua terjun di lapangan ketika gua ngebit pada saat mungkin baru aktif akunnya dan juga mungkin baru terjun di dunia ojol gitu kan. Karena udah kurang lebih 3 tahunan gua terjun di dunia ojol, yaitu di Gojek, dan sekarang gua terlibat juga di Shopee gitu ya. Karena nggak ada salahnya selagi kita masih sehat gitu kan, nggak ada salahnya kita kerja nyari nafkah yang halal di mana aja, itu nggak ada salahnya. Jadi kalau mungkin bagi kalian yang merasa gue ini menggurui, mending skip aja videonya daripada nanti baper gitu kan. Nah, jadi gimana caranya? Kalian wajib tonton videonya sampai akhir. Mungkin bagi abang-abang yang baru terjun di dunia ojol, atau juga mungkin akun Shopee Foodnya baru aktif dan mungkin baru mulai ngebit dan merasakan keanyepan, tidak dapat orderan, apa sih yang salah? Simak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan jangan lupa bagi abang-abang yang baru mampir di channel ini, gak ada salahnya buat langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya ketika gue upload video 2 hari sekali, kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar driver Shopee Food. Dan juga bagi kalian yang mau bergabung di grup Facebook driver Shopee Food, kalian bisa langsung klik link di bawah dan klik gabung. Dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan langsung mau ke gua, langsung boleh kalian langsung DM di Instagram gua. Kalian boleh langsung juga klik link Instagram gua di bawah. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kenapa ini tips dan triks mungkin dan salah satu penyebab kalian tidak mendapatkan orderan. Boleh disimak dan boleh diikutin dan boleh juga enggak. Tapi jika kalian punya pendapat dan saran yang lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan juga mungkin kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain, boleh juga kalian tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu pasti gua jawab. Dan juga mungkin kalian punya pendapat yang lain, boleh kalian tulis kolom komentar supaya mungkin pendapat kalian bisa bermanfaat untuk rekan-rekan driver di luar sana. Pertama, ketika akun Shopee kita baru aktif, pasti kita bingung ini mau nyaldo atau enggak gitu kan. Atau mungkin, bang ini nyaldo ini penting nggak sih bang, kalau seandainya kita nggak nyaldo dapat nggak sih orderannya bang, gimana sebaiknya. Di sini pertama kali, kalau ini menurut pandangan gua dan pribadi ini yang gua lakuin setiap harinya, ketika gua baru aktif pasti gua nyaldo ya. Karena kenapa, kita nggak usah berpikir bahwa yang nggak nyaldo aja dapat orderan atau gimana, nggak usah banyak cari alasan kalau gua menurut pandangan gua ya. Karena yang penting ketika Shopee sendiri menyarankan untuk mempermudah mendapatkan orderan, ya udah kita tinggal nyaldo minimalnya 50.000. Kita taruh aja istilahnya kan. Jadi itu salah satu modal awal kita. Toh duit itu nggak bakal hilang, nggak bakal kemana-mana, masih ada di dompet kita. Jadi jangan segan-segan buat nyaldo. Tapi ada juga yang bertanya, bang, tapi kok udah nyaldo nggak dapat orderan juga ya? Nah, di sini yang perlu kalian tahuin, karena nyaldo itu bukan menjamin untuk mendapatkan orderan, tapi melainkan kita modal awal untuk mendapatkan orderan atau untuk bersaing sama driver-driver lainnya. Ketika kita nyaldo tidak mendapatkan orderan atau masih sulit, apalagi kalau kita tidak menyaldo gitu kan. Jadi lebih baik kita menyaldo aja untuk ikhtiar lebih maksimalnya lagi. Dan menyaldonya apa? Kalau gua pribadi minimalnya 50.000. Jadi ketika sudah lebih 50.000 atau 100.000 atau 150.000 saldo di dompet gua akibat penghasilan gua yang kemarin, gua langsung tarik, gua sisain 50.000 lagi. Seperti itu tuh setiap harinya. Terus juga yang kedua, banyak juga driver-driver baru di driver Shopee Food ini yang masih main 2 akun, termasuk gua sendiri masih main 2 akun gitu. Karena nggak ada salahnya main 2 akun gitu kan, karena tidak ada yang melarang selagi kita bisa bertanggung jawab atas 2 aplikasi yang kita mainkan. Nah, di sini kalau ada yang bertanya main 2 akun itu pasti efek sampingnya banyak juga ya. Bukan bahayanya bukan, tapi di HP itu kalau seandainya HP kita masih kentang atau masih berat, itu sangat pengaruh juga. Karena
dua aplikasi Shopee, mungkin aplikasi satunya entah itu Gojek atau Grab gitu ya. Nah itu memang namanya aplikasi itu berjalan terus tiap detiknya gitu kan, mencari orderan gitu kan. Jadi sistem itu berjalan terus. Jadi itu yang membuat HP kita panas dan mungkin berat. Jadi mungkin bagi abang-abang yang masih punya HP yang kentang, mungkin belum bisa upgrade ke HP yang mungkin kualitasnya lebih bagus lagi, nah usahakan untuk fokus di dua aplikasi yang kalian mainkan saja. Hindari dulu aplikasi-aplikasi atau grup WA atau apapun itu, hindari dulu kalau memang kalian masih main dua. Nggak ada salahnya gitu kan, karena mungkin di Shopee-nya masih anyep, mungkin di aplikasi lainnya kebantu untuk pemasukan perharinya gitu kan. Jadi pinter-pinter kita memainkan HP kita. Dan yang ketiga, ketika kalian ngebit itu usahakan jangan berharap jadi gacor dulu ya, atau mungkin kalian keluar rumah habis itu kok nggak dapat orderan, pusing, baper, dan mungkin kalian malah menyerah. Nah itu yang membuat kalian gagal seterusnya, karena yang namanya di lapangan itu kita nggak bisa memprediksi orderannya banyaknya di mana, tempatnya di mana, apakah customer yang kemarin ini bakal ngorder lagi atau enggak gitu kan. Itu nggak bisa kita pastikan. Yang pasti kita hanya ikhtiar semaksimal mungkin, jangan ikhtiar setengah-setengah. Contohnya, ini bukan bermaksud gua ngomongin orang-orang yang keluarnya mungkin nggak pagi ya, bukan ya, tapi di sini contoh bagi gue pribadi, ikhtiar yang kurang maksimal bagi gue. Mungkin kalau kita memang satu-satunya bekerja di ojol, tapi kita keluarnya mungkin sore atau mungkin siang sampai sore doang, atau mungkin sore sampai malam doang. Nah itu bagi gue sih kurang maksimal bagi kita laki-laki yang bekerja di salah satu ojol ini aja gitu, tanpa ada kerjaan yang lainnya. Kecuali mungkin kalau ada kerja sampingan lainnya ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau untuk kita yang fokus di ojol, nggak ada salahnya kalian coba tuh dari jam 6, dari jam 7 gitu kan. Maksimalkan sekuat mungkin gimana ikhtiar kita di lapangan. Nah jadi kalau seandainya udah ikhtiar seminggu tapi mungkin orderannya masih dikit aja, jangan menyerah. Jangan menyerah, terus aja lakuin, karena sadar diri aja kita sebagai ojol, kerjaan kita satu-satunya ya mau nggak mau kita lakuin itu tiap hari. Dan insya Allah kalian bakal ada perubahan akunnya. Jadi jangan setengah-setengah, tetap konsisten kalian ngebitnya seperti apa, tetap algoritma ngebit kalian tuh dari pagi mungkin sampai malam, pagi malam gitu ya. Kalau kuat, kalau nggak kuat jangan dipaksain. Mungkin kalau daerah kalian nggak aman juga jangan dipaksain. Pokoknya pinter-pinter kita ngebit di lapangan seperti apa. Nah yang keempat ini salah satu yang terpenting juga bagi gue, yaitu pastikan sinyal provider kalian yang kalian pakai itu di kota-kota kalian tuh memang kuat sinyalnya. Jadi jangan milih murahnya tapi pilih kualitas sinyalnya. Karena kalau kalian pilih murah, kuotanya, internetnya murah gitu kan, dapat banyak gitu, tapi sinyalnya mungkin banyak gangguannya, itu percuma aja. Yang ada nanti kalian takutnya ketika kalian ngebit sinyal kalian gangguan dan tidak terlihat dengan kasat mata bahwa sinyal itu gangguan, kalian ngebitnya percuma, nunggu seharian full juga. Kalau sinyal kalian gangguan, nanti yang tadinya mungkin kalian mau dapat orderan, ketika sinyalnya gangguan jadi nggak jadi dapat orderan, mungkin mental orderannya ke driver yang lain. Nah itu pastikan sinyal kalian tuh yang kuat di kota masing-masing, karena di kota masing-masing beda ya. Ada yang mungkin pakai yang merah providernya bagus, mungkin yang kuning yang bagus, mungkin yang biru yang bagus gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau gue pribadi, gue selalu pakai Telkomsel. Ini bukan promosi atau apa, memang gue pribadi di mana-mana Telkomsel memang termasuk kuat sinyalnya. Nah itu maksimalkan mungkin pemakaian sinyal provider kalian. Nah terus ini masalah sinyal provider nih, di kolom komentar ada yang pernah komen di YouTube gua, yaitu bang kok gua anyep ya ketika gua tanya sinyalnya bagus nggak bang. Jawaban dia bagus, tapi belum di upgrade kartunya itu ke 4G. Nah kalau bisa di upgrade dulu, karena kan sekarang ini kan udah mau masuk 5G ya, masa kita masih pakai 3G gitu kan. Supaya sinyal internet kita tuh maksimal, usahakan pakai 4G. Tapi sekali lagi bukan berarti ini kayak jaminan kita mendapatkan orderan ya, tapi memaksimalkan kinerja provider kita gitu. Jadi kalau kita udah maksimal ya kita tinggal cari jalan ikhtiar yang lainnya. Yang kelima adalah jangan pernah malas untuk cari spot-spot terbaru atau pindah-pindah spot ya. Jadi bukan berarti keliling kemana-mana, jalan muter-muter, gak usah. Yang penting kalian punya 3 atau 2 spot aja andalan kalian. Kalian coba di sini selama seminggu, kalian coba di sana lagi selama seminggu gitu kan. Nah kalau kalian mau lihat spot-spot yang banyak orderan, kalian juga bisa buka aplikasi Shopee Food customernya. Kalian buka foodnya di mana tempat resto-resto terdekat di daerah kalian yang banyak. Mungkin di dalam mall bisa juga. Dalam mall juga kalian boleh nongkrong di mall tapi dengan pakaian rapi, jangan mengganggu. Mungkin
mengganggu customer-customer dalam mall, atau mungkin kalau dilarang security ya pintar-pintar kalian lah seperti apa gitu kan. Jadi carilah tempat-tempat yang rame, fokus di situ. Sejam 2 jam nggak dapet, coba pindah ke spot yang lainnya. Habis sejam nggak dapet, pindah lagi. Jadi jangan menyerah. Memang kalau di lapangan tuh memang keras gitu. Kalau nggak keras, kalau lembek, kita bakal kalah dengan keadaan. Nah, yang selanjutnya yang terpenting adalah selalu tanamkan pikiran orang lain gacor, kenapa kita enggak. Dan banyak juga orang-orang yang terlalu berpikir bahwa nitik itu adalah solusi supaya gacor. Banyak kawan-kawan Shopee Put gua di sini, termasuk gua pribadi, nggak pakai titik, nggak pakai mood GPS, masih dikasih orderan, masih bisa tupo 2, masih bisa tupo 3. Mungkin kalau ngebitnya beberapa jam masih bisa tupo 1 gitu kan. Nggak menutup kemungkinan. Pikirin aja di pikiran kita masing-masing. Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Dan kalau kalian berpikir bahwa yang gacor cuma yang nitik, terus kita jadi penonton aja, itu salah besar, salah besar. Mungkin kalian kurang jauh atau kurang melebarkan sayap kalian dengan pergaulan-pergaulan gitu ya. Kalian mungkin di situ-situ aja pergaulannya. Yang kalian lihat hanya tukang nitik yang dapat orderan gitu kan. Masih banyak di luar sana draper-draper yang murni, yang polos, yang bisa melebihin pendapatan dari si penitik tadi. Ingat, ketika kita masang fake GPS tuh ada efek sampingnya. Jadi sekali lagi ada efek sampingnya, bisa putus mitra, bisa disuspend. Kalian bisa bisa akun driver Shopee Food kalian tuh tidak bisa dipakai lagi. Jadi pikirkan baik-baik ketika ada penawaran, mungkin ada juga rayuan, atau mungkin kalian udah capek di lapangan pengen nitik. Udah nitik nggak gacor, kena PM. Nah, apes lah udah itu. Udah kita anyep, nitik, kena PN, itu udah kayak ketimpa musibah berkali-kali lipat gitu ya. Makanya sayangi akun kalian, karena nggak perlu pakai hal seperti itu, kita bisa mendapatkan orderan yang banyak juga kok, tergantung gimana kinerja kita masing-masing. Nah, mungkin sekian video pada kali ini. Itu ya beberapa hal yang bagi gue penting ketika gue pertama kali ngebit dan pertama kali gue terjun di lapangan juga. Hal itu yang selalu gue lakuin di lapangan setiap harinya. Jadi mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan di luar sana, dan semoga juga kalian mungkin yang punya pendapat yang lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu pendapat kalian bermanfaat bagi rekan-rekan di luar sana. Oke, mungkin sekian video dari gua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.